Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di Pak Yudi, Heri, apa sih? Yang saya hormati Ibu Ketua RBPI Buka, Pak Edi selaku Sekjen RBPI yang saya hormati juga, Pak Ketua RBPI Pak Yudi yang saya hormati, Pak Edi selaku Humas RBPI yang saya hormati juga. Saya sebagai ketua KSP mengucapkan terima kasih kepada kita dan sudah menyempatkan waktu untuk hadir kepada KSP untuk mengasih saran kepada anggota kami. Kalau di anggota kami kita akui apa kurang gimana gitu tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya tidak akan menyampaikan waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum hadir siapa? Wasekjen ya? Sama Ketua DKI ya? Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, keluarga besar komunitas PSP beserta teman-teman komunitas, perwakilan komunitas yang hadir hari ini, yang saya hormati jajaran pengurus DPP RBPI yang hari ini sudah hadir juga mendampingi saya. Ini sebetulnya adalah program bina komunitas ya. Ini kan rencananya program kerja awal tahun, tetapi baru bisa dilaksanakan sekarang ini. Ini bukan yang pertama. Bina komunitas yang pertama kali kemarin sudah kita lakukan di Garut ya, PSTBR Garut bulan 2 atau 3 bulan yang lalu. Sekaligus saat itu penyerahan jaminan kematian kepada almarhum anggota PSTBR Garut. Nah, setelah PSTBR Garut, komunitas kedua yang direncanakan mendapat binaan komunitas adalah komunitas PSP. Tahu nggak kenapa dipilih PSTBR Garut terus PSP? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu ya? Jadi gini, kan tahun lalu atau awal tahun kalau saya tidak salah ingat, itu sempat mau ada dana binaan komunitas, betul nggak? Betul. Ya, yang per orang berapa, tetapi mekanismenya nggak nemu nih, ya kan? Karena dalam satu komunitas itu ternyata setahun ini banyak gejolak. Berapa banyak komunitas yang sedang masuk angin, pengurusnya, ya kan, ganti personil, belum lagi anggotanya dan berbagai macam permasalahan. Akhirnya kita nggak ketemu. Kalau kita pukul rata, satu komunitas dikasih 500.000, ada yang protes juga, nggak adil Bu, komunitas yang ini 70 orang, yang ini cuma 15 orang, masa sama-sama dapat 500.000, kayak gitu.
Akhirnya apa nih? Nah, setelah diskusi dengan Mas Erwin, akhirnya saya memutuskan ya udah kita buat bina komunitas itu 5 besar komunitas yang terbaik di kepengurusan RBPI itu kita buatkan acara satu komunitas 5 besar ya. Setelah 5 besar baru kita bikin satu wilayah itu rombongan, entah 5 sekali acara 5 komunitas atau 3 komunitas, nanti kita lihat di wilayah tersebut bagaimana gitu ininya, berapa jumlah komunitasnya. Misalnya di Jakarta Timur ada berapa komunitas setelah melewati 5 besar. Jadi kemarin langsung kita kerjakan program ini dimulai dari Garut ya, yaitu dengan PSTBR Garut. Apa sih ukurannya komunitas yang kita buatkan acara ini? Yang pasti syaratnya untuk masuk ke dalam apresiasi ya. Jadi gini, selama ini kalau teman-teman melakukan satu pelanggaran ada sanksi nggak? Ada biasanya. Tetapi kalau membuat satu prestasi diapresiasi nggak? Enggak ya. Nah, itu yang mau kita ajarkan juga bahwa di RBPI teman-teman itu belajar untuk lebih realistis gitu ya. Kalau kamu salah, kamu kena sanksi. Kalau kamu melakukan satu prestasi, kamu diberikan apresiasi. Lalu, berarti komunitas PSP berprestasi nggak, Bu? Berprestasi di urutan komunitas di RBPI. Tepuk tangan dong. Ya, kemarin kenapa PSTBR Garut peringkat 1? Ya, PSTBR Garut kemarin peringkat 1 karena PSTBR Garut itu dinilai sebenarnya juri utamanya Pak Yudi. Jadi kalau ada yang mau protes ke Pak Yudi ya, aku cuci tangan. Aku tanya sama Pak Yudi, siapa komunitas unggulan kita gitu? PSTBR Garut, Bu. Terus ada PSP. Nah, kebetulan saat itu ke Garut ada penyerahan santunan, ya udahlah pas banget waktunya, momennya tepat. Jadi 5 besar komunitas di RBPI yang kita apresiasi tahun ini adalah mereka yang tidak rewel, loyalitas dan dedikasinya tinggi terhadap RBPI, tidak pernah ragu kepada RBPI, terus nggak ribut internalnya. PSP anggotanya berapa? 28. Dari 28 ada yang bukan anggota RBPI nggak? Nah, itu salah satunya ya. Tangan lagi dong. Ya kan? PSTBR Garut, PSP anggotanya 100% itu masuk ke RBPI. Karena ada banyak sekali komunitas yang ada di RBPI. Saya nggak bisa sebutkan juga sebagai contoh. Itu ada satu komunitas yang rentan banget konflik di internal komunitasnya. Kenapa? 50% RBPI, 50% enggak. Mereka di grup ribut. Cuma gara-gara yang satu banggain RBPI, yang satu sebel sama RBPI. Kan kita pusing gitu, ya kan? Jadi, sedangkan RBPI itu hadir bukan untuk melahirkan konflik, ya, tetapi justru untuk merangkul semuanya. Kadang menjadi pertanyaan tanda tanya besar bagi saya atau sebagian pengurus DPP RBPI adalah apa yang membuat seorang ketua komunitas tidak bisa mendrive, tidak bisa memutuskan, tidak bisa menginstruksikan, tidak mampu menginstruksikan anggotanya bahwa komunitas ini anggota RBPI. Berarti ketuanya atau pengurus komunitasnya nggak kuat. Jadi kalau Anda seorang imam, berarti makmumnya ini nggak taat sama Anda. Berarti Anda tidak kuat di komunitas. Anda aja nggak mampu menggiring semua anggota komunitas Anda untuk satu jalan gitu, satu jalur, satu komando. Nah, tetapi PSTBR Garut dan PSP membuktikan pengurusnya punya taring, anggotanya solid, ya. Sebetulnya organisasi harusnya seperti itu.
ya, yang jadi imam itu kan pengurus ya. Pengurus itu punya kebijakan, ya kan? Selama organisasi ini dipimpin sama kita, kamu harus satu komando. Yang di bawah juga gitu. Selama kamu ada di rumah ini, ada di organisasi ini, kamu harus taat kemana pemimpinmu pergi. Gitu. Jangan pemimpinnya ke kanan, kamu ke kiri. Terus kalian satu rumah. Yang ada berantakan. Nggak kuat. Nanti kalau ada masalah, oh dia bukan geng kita, jadi ada kubu-kubuan, ada geng-geng, dan itu membuat komunitas itu rentan sekali terhadap konflik, gitu ya. Nah ini kembali lagi, jadi hari ini adalah bentuk apresiasi dari kami pengurus DPP RBPI kepada komunitas PSP. Terima kasih. Saya tahu pasti tidak 100% anggota PSP itu juga yakin sama RBPI. Tidak 100% anggota PSP itu juga suka sama kepemimpinan RBPI. Tetapi setidak-tidaknya mereka taat sama pengurusnya mereka di komunitas. Itu ya. Terima kasih sekali lagi terhadap pengurus PSP, Mas Darno dan jajaran pengurus PSP, dan segenap anggota PSP yang walaupun sebagian mungkin mangkel gitu, aku nggak suka caranya RBPI memimpin, tetapi ini bentuk loyalitasku terhadap kepengurusan komunitas PSP, aku patuh sama pengurus di PSP. Nah itu namanya loyalitas. Jadi loyalitas itu bukan yel-yel ya, loyalitas tanpa batas gitu ya, enggak. Loyalitas itu adalah sejauh mana Anda patuh dan taat terhadap pemimpin Anda saat ini. Pemimpin periode sekarang, nah, periode yang berikutnya, Anda harus berjuang memenangkan jagoannya Anda di komunitas Anda gitu. Jadi sekali lagi terima kasih, ini bentuk apresiasi kita. Kita nggak bisa banyak kasih, belum bisa banyak kasih sesuai dengan apa yang sudah diberikan dukungan komunitas PSP terhadap RBPI. Tetapi mudah-mudahan teman-teman PSP bisa menerima dan menghargai apa yang bisa kami berikan hari ini, gitu ya. Bentuknya apa? Bentuknya ya ini, komunikasi, terus konsolidasi, terus koordinasi, dan ada sedikit oleh-oleh dari RBPI, nggak banyak. Jangan dilihat dari nilainya gitu, jangan lihat dari harganya, karena juga nggak ada harganya sih. Yang bayar Pak Yudi bukan saya, gitu kan. Sekarang kita diskusi aja, karena mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi. Saya nggak tahu apa ada pertanyaan dari teman-teman pengurus RBPI yang lain. Kenapa PSP itu hening sekali? Paling saya lihat itu Mas Wi lagi di grup BPJS, Mas Wi di grup umum RBPI, Mas Wi, gitu kan. Mas Gun aja, ini saya protes langsung orangnya. Mas Gun itu DPP RBPI, tetapi kayak susah gitu, kayak ada tembok 7 lapis gitu buat komunikasi sama Mas Gun. Kalau nggak di-tag namanya itu dia nggak keluar, dia nggak nyaut gitu. Aku juga pusing banget nih sama Mas Gun itu, ya kan. Padahal TikToknya seliweran, gitu, ya kan. Iya, TikToknya seliweran, dia bikin ini gitu, Mas Darno, ya kan, sama Pak Suko gitu kan. Tapi itu diem aja di grup, kenapa nih? Gitu, ada apa? Makanya kemarin, sebetulnya kan jadwal PSP nggak sekarang. Jadwal PSP itu beberapa minggu yang lalu, bener nggak? Harusnya ini udah komunitas ketiga. Gitu, tapi karena ke-pending, karena kemarin saya ngerasa nggak direspon. Saya bilang, kenapa nih PSP mau kudeta nih sama RBPI, gitu kan. Oh ternyata enggak, kata Pak Sulardi sama Pak Yudi, enggak, sebenarnya udah siap-siap Bu, gitu. Soalnya Mas Gunnya nggak pernah nyaut. Saya dicuekin sama Mas Gun di grup DPP. Coba bayangkan ya teman-teman. Ya, kalau nggak di-tag namanya itu dia nggak kasih suara atau kasih pendapat gitu. Kecuali di media sosial dia nggak hadir. Ternyata dia masih suka bikin sounds galau gitu di TikTok, ya kan. Soundnya tuh yang motivasi gitu, ya kan.
Tapi kalau di grup dia diadem ayem. Nah, semoga kekhawatiran saya tadinya tentang komunitas teman-teman PSP, semoga tidak benar. Tadinya saya pikir apa nih, apakah PSP sudah mulai luntur sayangnya sama RBPI, atau PSP sudah mulai nggak yakin sama RBPI atau apa. Kita komunikasikan hari ini. Ya itulah manfaat dari konsolidasi dan komunikasi. Jadi memang dari awal kita berdiri, saya memang kayak gini senangnya turun langsung menyapa anggota saya gitu. Jadi kita habiskan 5 komunitas. Saya nggak tahu habis ini Pak Yudi mereferensikan komunitas yang mana. Jadi yang hadir BPM, PSD, jangan berkecil hati ya. Kalau mau protes salahin Pak Yudi ya. Jangan ya Pak Yudi ya. Jangan kasih jambu dia. Ya kan? Karena dia nggak milih PSD ya. Nah, marahin lah ya. Oh, udah hilang. Jadi kita objektif, artinya saya menghargai semua komunitas yang tergabung di RBPI, tetapi dalam hal ini tentu kita ada prioritas. Ya kan, dari sekian komunitas, salah satu yang menunjukkan dedikasi dari awal tahun di tahun ini, salah satunya adalah PSP. Terima kasih banyak. Semoga heningnya PSP beberapa terakhir ini bukan karena ada masalah, tetapi karena emang dasarnya orang kalem-kalem kali ya. Ya, atau sibuk gitu. Ya kan, kalau kalem aku juga nggak yakin. Karena video TikToknya juga karaokean. Nah, jadi kan nggak kalem ya kan. Saya nggak tahu ada apa. Apakah memang karena kita mungkin justru karena di PSP nggak ada masalah Bu, makanya kita adem ayem aja di grup RBPI gitu mungkin ya kan. Nah, kita nggak tahu. Sama kayak saya waktu ke Garut juga saya bingung saya mau marahin apa nih gitu ke PSBR Garut karena mereka patuh, uang kas awal tahun, BPJS lancar, suruh daftar ulang awal tahun daftar, PSP juga gitu kan. Tapi kira-kira ada nggak hari ini masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat teman-teman di PSP lebih lebih solid lagi ke RBPI. Itu mungkin dari saya. Nanti kita tanya jawab aja hari ini bagaimana. Sebetulnya hari ini saya juga mau menyapa Mas Hindra dan tim. Saya nggak tahu kalau dia hari ini bawa tim dan bawa kamera. Padahal Mas, beberapa waktu lalu acara kita besar-besar dia malah bawa HP. Ya, giliran acara satu komunitas nih bawa kamera 3 gitu. Nah sekarang Mas Hindra gabung di RBPI, nanti mau saya taruh di media, nanti kita buat konten, karena sayang ya kita udah ada pasar target marketnya sudah ada, tapi tidak diseriusin kontennya. Silahkan nanti saya serahkan ke Mas Indra dan kawan-kawan untuk berkreativitas gitu ya sekitar dunia transportasi dan dunia pengemudi gitu. Oke, kita mulai ya diskusinya ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau merespon, mau sharing, apapun. Oke, ya untuk waktu dan tempat silahkan. Ayo, siapa yang mau bertanya silahkan. Mulai dari Pak Mbak. Oh ya, tadi ada bisikan dari ketumnya PSP saat ini mengenai masalah tidak komennya di grup. Jadi gini Bu. Saya nggak mau diwakilin apa lagi. Ya monggo sekarang Pak Ketua. Begini ya Bu, kalau masalah PSB yang komen itu besar, ya dari penyaut itu bukan ada masalah besar, tapi kadang-kadang kita ini kan cukup pribadi semua. Hidupnya kan kita di lingkup ya, kalau beda sama yang di jalanan yang di atas itu kan bisa sana sini. Kadang-kadang kita mau jawab gitu. Jujur aja gitu, masalahnya nggak ngerti. Beda beda jalur. Soalnya kita kumpulnya paling di mall,
Mana di restoran. Belagu. Ini bagian saya. Oke, terus Betul kan Pak Mas? Enggak juga sih. ini ngiri. Jadi kalau untuk masalah PSP nggak komen di grup besar itu enggak. Mohon maaf itu. Jadi nggak ada masalah apa. Yang penting kita PSP support kepada RPPI, kita cintakan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Jadi anggap aja dari ngiri ya. Oke, terima kasih buat perusahaan PSP yang sudah menjadi 5 besar apresiasi dari RPI ya. Salah satu terpilih Masyarakat Garut dan PSP. PSP. Nah, ini kan yang disuarakan terkait silentnya keluarga PSP nih. Kalau saya lihat ada Pak Wi, ada Pak Arno, ada Mas Darno, ada Mas Dun, ada Mas Wahab ya di grup besar ya. Nah, itu 4 perwakilan ya. Nah, cerita teman-teman di mobil pribadi. Mungkin teman-teman tahu ya, saya dari mana, Wah, panjang ini ya, panjang. jadi gini teman-teman, kalau bingung karena kan ibu itu menerangkan sesuatu yang mungkin setiap harinya teman-teman itu akan kuliah. Kalau aku kan nggak ya. Ini hanya melihat handphone, walaupun nggak ngerti, setidaknya absen dari teman-teman yang lainnya, ya jawab aja kadang-kadang. Kalau di dalam mobil pribadi yang tunggu bosnya di mall-mall atau di stay rumah sakit dimanapun berada, foto aja basement ya, atau unitnya selfie di unitnya absensi ya, udah itu hilang nggak apa-apa. Kan gitu. Absen. Ceritakan jangan sampai lewat dari durasi 15 detik kirim video bahwa lalu kesal sebagai sebuah pribadi. Apalagi bosnya nggak pernah ganti tuh struknya parkiran tuh, ceritakan tuh buat mengisi apa ya kekosongan tuh ya. Nah, jadi saya rasa nonsen itu komentarnya nonsen saya rasa ya. Jadi buat saya nggak ada alasan untuk nggak komen di grup satu hari satu kali supaya ketua tahu PSP ini sedang baik-baik saja, maka ketua mempunyai pemikiran yang sedikit tidak positif tuh. Oh kenapa nih kan gitu, nggak tahu nggak apa-apa, cuma karena kebingungan temanya sudah sampai mana, karena mungkin sudah 200 lebih ya, tiba-tiba masuk kan jadi kayak gong gitu ya, bingung komen yang mana nih, ya tag aja sendiri, membuat absen sendiri gitu supaya interaksinya dapat gitu. Karena kalau lama nggak komen itu kerasanya jadi kayak orang asik sendiri. Nah nanti pas malunya pas kita tolong gitu ya. Jadi tetap awal yang paling juga komennya banyak tuh, sekarang udah menurun tuh. Saya rasa mudah-mudahan ada acara hari ini meningkatkan elektabilitas SP di RBPI, dan jangan pernah ragu, organisasi RBPI ini organisasi resmi yang memang sedang berusaha memperjuangkan SDM pengemudi. Ya, mohon maaf, kita memang di komisi kecil, tapi saya secara pribadi sudah masuk ke ranah organisasi manapun yang menurut di dalam dewan-dewan ya. Sampai saya pun ada di roomnya pengemudi yang mengarah ke partai pengemudi. Ya, nggak ada yang transparansi RBPI dan nggak ada yang serius dan konsisten. Tepuk tangan tak buat RBPI. Ya, saya itu punya grup dari Sabang sampai Merauke di luar RBPI. Isinya ada itu mulu, nggak ada. Padahal ini memperjuangkan regulasi upah, tapi mereka lupa kalau RBPI sambil berjalan memperjuangkan itu sambil menata kata komunikasi yang ada di RBPI. Khususnya SDM-nya nih, jangan sampai kemudian hari pemerintah itu mengiyakan apa yang kitanya nggak ngerti apa-apa, ya kan? Nah itu salah satunya. Jadi diperkuat SDM dulu, ketika next kita mau sesuatu itu mudah sekali itu. Tapi intinya gini, teman-teman yakinkan, saya bukan hanya di rumah RBPI, tapi melihat konflik-konflik pengemudi yang memperjuangkan nasib pengemudi itu
tatarannya ada yang salah. Mereka baru mau membentuk RBPI sudah pasti dia. Mereka baru TK kecil. Jadi mohon maaf, bukan kita. Tetapi RBPI saya di Rukin juga ada cara komen. Ada beberapa pengurus juga di Rukin itu. Tetapi RBPI selalu ada namanya tuh. Ada yang iri, ada yang ngebelain, ada yang juga nggak suka. Karena satu, RBPI lucu, merangkul komunitas yang kecil dirangkul, kalau sama, yang lolos anggotanya baru dirangkul. RBPI mana ada merangkul satu komunitasnya 10 orang juga diambil, mau maksudnya silakan daftar gitu. Kalau mereka nggak punya kapasitas anggota, ada komunitasnya 200 orang, boleh masuk, nggak bisa. Ibu Kuto juga tahu tuh dari organisasi besar mana. Tapi lagi-lagi mereka nggak kuat di skala daerah. Kalau RBPI kita berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, selalu kuat. Itu aja ya teman-teman. Jadi yakinkan posisi PSP saat ini ada di RBPI. Terima kasih. Saya udah kebayang sih Humas mau ngomong apa. Ada yang mau bicara lagi? Tentang keorganisasian, silahkan. Nanti kita mau ganti tema lagi setelah ini. Oke, kalau enggak saya lanjutkan lagi ya. Atau Ben mau bicara dulu? Lanjut dulu ya. Bersin tuh nggak jadi. Jadi gini. Saya mau membahas tentang eksistensi komunitas ya. Saya melihat berseliweran gitu ya. Ada aja yang deklarasi komunitas baru, tapi ternyata juga pecahan yang lama gitu. Jadi memang di sini komitmen, konsistensi kita tuh teruji ya. Kalau kita mendirikan satu organisasi itu ada tuh dipertanyakan gitu. Ya kan, konsistensinya dan komitmennya sejauh apa. Karena setiap ganti organisasi pasti ketemu masalah. Masalahnya mirip-mirip kok, beda pendapat. Ya kan, keteteran waktu, apalagi duit, uang kas, itu aja pasti berputar di situ aja. Sama geng-gengan gitu. Ya dari beda pendapat tadi. Misalnya di RPI Pak Yudi sama Pak Sulardi satu pemikiran, Septian sama Humas satu pemikiran. Nah ini kan beda nyebrang. Ini berdua-duaan, ini berdua-duaan. Paling seputar itu aja masalahnya. Kamu mau pecah berapa kali, bangun yang berapa kali juga, pasti masalahnya itu doang. Gitu. Jadi daripada kalau saya sarannya daripada mecah terus bikin nama baru gitu, terus pelihara yang sudah ada. Mempertahankan itu lebih sulit. Teman-teman tahu gitu, jago-jago waktu itu kalau ngomong. Anak-anak komunitas itu canggih kalau disuruh ngomongnya doang. Mereka nggak ada, gitu kan. Jadi saya yakin di PSP itu bukan clear dari konflik internal, ada konflik. Dan konflik itu nggak boleh dihindari. Dipendam berlarut-larut itu nggak boleh. Terus diapain Bu? Dibicarakan, dibahas, selesaikan. Begitu sudah sampai tahap selesaikan, nggak boleh ada yang menyimpan setitik pun sisa masalah yang tadi sudah dibahas. Apa kalau lama-lama menyimpan konflik dalam tubuh organisasi? Ngedumel, jaga jarak, mendem. Ya kan? Mojok sendiri, karena sendirian ngerasa asing, ngajak temen. Ya kan, ngerekrut temen. Bener nggak? Rekrut temen satu-satu, akhirnya sampai pecah. Begitu. Awalnya apa? Tidak dibicarakan. Kalau ada masalah, nggak boleh lama-lama dipendam. Kayak ada yang ngeganjel di hati, bicarain. Terus kalau curhat ke Pak Benung, biasanya Pak Benungnya udah pusing duluan. Karena Pak Yudi gitu, kalau dicurhatin sesuatu dia udah pusing duluan. Benar nggak Pak Yudi? Ya. Pokoknya Pak Yudi bagian hitung aja. Gitu. Sama di pengurusnya PSP juga gitu. Misalnya
ada anggota yang merasa punya masalah. Pilih siapa pengurus yang pertama kali bisa diajak ngobrol. Mas Darno kah? Mas Gun kah? Satu orang. Nah, nanti dari satu orang itu dia akan membahas, bikin pertemuan kecil langsung dengan orang yang bersangkutan. Bukan untuk dibenturin, tapi untuk dibahas, ditemukan solusi, selesai. Selesai dari pertemuan itu harus sepakat. Keluar dari pertemuan ini, masalah selesai. Jadi nggak boleh begitu besok ada pertemuan berikutnya, diungkit lagi. Nah, itu namanya apa? Nggak move on gitu ya. Nah, itu namanya baperan. Tetapi kalau tidak merasa sejalan, tidak merasa sepemikiran, itu bukan baper. Semua orang punya perasaan seperti itu. Tersinggung, itu hak setiap orang. Makanya pentingnya menjaga cara bicara. Saya juga orangnya mudah tersinggung. Siapa yang nggak tersinggung di sini? Kalau dikatain jelek misalnya, betul nggak? Jadi baper itu apa sih? Baper itu adalah ketika kamu didengar, masalahnya diselesaikan, kamu masih ngerasa jadi korban, gitu. Tapi kalau rasa tersinggung, terus merasa kok saya tidak didengar, itu hak setiap orang. Itulah pentingnya pengurus itu memiliki sifat netral, ngayom, mendengar. Gitu. Jadi kalau ada masalah di komunitas, sekali lagi jangan dipendam, menjadi ditumpuk lama-lama, ya, terus ngajak temen, jadi akhirnya bikin geng. Nah, itu nggak baik. Gitu. Nah, jadi apapun masalah yang sedang dihadapi PSP saat ini, kecil atau besar, itulah namanya dinamika berorganisasi. Apakah berein mulus-mulus aja? Enggak. Itu paling aku sama Mbak Ainun yang migrain. Ya, Harry ntar berantem sama Mas Dodi berantem sama Cobra. Terus udah adem Cobra berantem sama Indra. Terus besok kayak gitu. Kalau hanya udah ngamuk-ngamuk panjang gitu, diem. Kayak gitu. Jadi memang harus begitu dinamikanya. Kalau nggak ada konflik juga harus curiga. Curiga berarti kalian nggak saling komunikasi, benar nggak? Terjadinya konflik itu karena adanya miskomunikasi. Tapi miskomunikasi itu kan Anda melakukan komunikasi. Nah, hasil dari komunikasi itu dua. Satu, menemukan frekuensi gitu ya. Nah, satu ini terjadi miskomunikasi. Makanya anggap ini sebagai dinamika warna-warni berorganisasi. Kalau adem ayem, 5 bulan ke depan, kalian jenuh. Konflik itu bumbu. Kalau nggak ada konflik juga nggak seru, bener nggak? Makanya beberapa pemimpin di negara-negara itu, termasuk Indonesia, kadang punya yang namanya manajemen konflik. Nggak usah negara deh, sekelas perusahaan. Itu namanya manajemen konflik. Untuk apa? Konflik itu kadang bisa melahirkan rasa cinta yang lebih, gitu ya, rasa solidaritas yang lebih. Kalau tidak ada konflik, Anda juga tidak teruji dedikasinya, loyalitasnya terhadap organisasi. Nah, ini ada yang menyimpan satu sama lain kan nih, maka ini jangan-jangan dalam hati ngedur-ngedur juga. Enggak ya? Aman ya? Aman. Nah, terus kalau adem ayem, nggak ada masalah, ciptakan masalah. Serius? Kenapa? Kadang saya suka iseng lempar di grup jebret. Kenapa? Supaya memantik atau memanggil lagi hasrat kalian untuk berargumentasi. Ciptakan masalah. Nanti dari masalah itu kan pasti timbul pendapat-pendapat, itu kan rame. Terus adem lagi, bener nggak? Nah, lempar lagi masalah baru. Apa? Itu, ya. Kok kita garing banget ya komunitas gitu. Kok jenuh gitu, adem ayem dingin. Dari adem itu bisa jadi dingin, ya kan? Adem ayem lama-lama dingin. Nah, bikin panas. Ya, bikin panas juga jangan bikin hoax ya kan. Bikin gosip, Mas Gun kan punya simpenan di sana. Nggak kayak gitu juga ya. Jadi bikin konfliknya kayak gitu. Ya, bikin temukan masalah. Misalnya pengurus misalnya gini, gimana kalau tahun depan
ya, logo PSP di warna pink, misalnya gitu, wah itu langsung tuh pasti tuh. Nah tapi dari situ kan bisa kelihatan apa apa ya, merangsang kreativitas teman-teman kayak gitu. Terus mau bahas apa nih? Kayaknya Mas Darno udah oke nih nyalek gitu. Oh pasti pendapat keluarkan. Nggak bisa kayak gitu-gitu kan. Atau hal-hal ringan kayak gitu aja yang bisa dihangatkan lagi, dipanaskan lagi. Terus bikin perlombaan-perlombaan kecil, yang kompetisi kecil. Oke, ini bulan apa? Misalnya bulan Maulid. Oke, ada berapa anggota kita? 28, bagi 4. Ya kan? 7 orang. Kita bikin lomba marawisan misalnya. Kayak gitu. Bikin kompetisi-kompetisi kayak gitu. Ya, jadi apa yang bisa menghangatkan atau menjaga ritme berorganisasi kadang adem-adem. Saya tuh kemarin ke Malang itu banyak berkata kita tuh jenuh. Emang ada masalah? Nggak ada. Ada masalah pribadi anggotanya nggak ada. Tapi karena saking adem gitu kan, ternyata nggak asik juga. Bener nggak? Kita udah berumah tangga, ya kan udah nggak bergejolak lagi, 15 tahun, nggak ada masalah lagi ya. Udah hafal kelakuan suami, udah hafal kelakuan istri. Garing rumah tangga, gitu kan? Ya kadang suaminya suka iseng gini, wah cewek cantik banget, wah langsung baru timbul lagi cemburunya. Nah itu maksudnya, itu namanya disebutnya konflik, manajemen konflik namanya. Jadi ternyata terlalu adem tanpa kompetisi itu ternyata juga mengancam eksistensi komunitas. Terlalu baik-baik saja ternyata juga bahaya gitu. Ya kan udah saling kenal, awal kenal nih misalnya semangat kan, mas namanya siapa, tinggal di mana, anaknya berapa, nama istrinya siapa, nama orang tuanya di mana, waktu SD hobinya apa, segala macam. Ya kan udah kenal 2 tahun 3 tahun, setiap ketemu cuma ngopi cuma karena apa, semua udah tahu, udah hafal kelakuannya, akhirnya jenuh gitu. Ya kan lama-lama ngumpul di rumahnya Mas Gun ngapain, diem cuma ngopi cuma karaokean, itu udah paling jago, udah paling mentok, karaokean selesai. Ya kan 5 tahun ke depan PSP garing, bener nggak, dingin anyep ya kan. Nah itulah harus pinter-pinternya pengurus bikin manajemen konflik, tapi juga dari yang hal-hal sederhana aja. Kalau belum canggih ya takutnya jadi konflik beneran gitu. Konflik malah ngebakar internal juga, bahaya juga. Nah jadi saya yakin pasti ada semacam apa ya, konflik ya, termasuk kejenuhan itu adalah konflik juga. Mudah-mudahan itu bisa dijaga. Pengurusnya PSP mana, angkat tangan? Nah itu pengurusnya. Nah pengurusnya juga harus apa ya, api apa ya, bara apinya juga harus dijaga gitu kan. Kalau pengurusnya baik ya, kalau yang baik tiap hari baik juga bosen, pengurusnya udah bosen, ke bawahnya makin bosen gitu ya kan. Benar nggak Pak? Betul kan? Sama kayak rumah tangga kan. Nah gitu ya. Nah itu sih maksudnya PSP. Saya termasuk yang apa ya, membanggakan komunitas PSP di RBPI. Kenapa? Pertama nggak rewel, terus terima kasih sudah mengikuti program-program RBPI semestinya, terus juga kalau bikin acara pasti rapi, terus menghargai. Kalau saya tahu 1-2 pasti ada yang nggak suka acara saya tahu, tapi berusaha suka, makasih. Mungkin susah payah buat suka. Terima kasih. Terus kalau ada kecurigaan ABCD terhadap kepengurusan RBPI pasti ada, tetapi Anda memilih untuk bertahan ada di RBPI, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Gitu. Jadi itu aja sih masukan saya untuk keorganisasian. Nah selanjutnya saya mau membahas tentang eksistensi kita secara keluarga besar RBPI di kancah pemilu 2024.
Panas kan? Ya kan? Ini udah warna-warna nih. Kalau udah ngomong pemilu, oleh cerita kan? Saya mau nyelek gitu. Karena apa? Karena gosipnya saya mau nyalek dari zaman DWOKC. Di luar RWP itu kekeh banget saya mau nyalek ya. Aduh, padahal saya nggak pernah. Jadi saya mau membahas karena ini pasti jadi pertanyaan besar di banyak benaknya anggota. RWP itu mau kemana sih? Gitu kan? Soalnya banyak sebenarnya yang komen di videonya TikToknya RBPI tapi nggak kita tampilin. Itu nanya apa segala macam. Hari ini foto sama Adian, ya kan? Adian PDIP, ketua tim sukses TKRPP itu ketua tim koordinasi relawan pemenangan Presiden Ganjar. Ya, saya berteman baik juga, diundang juga sama Ganjar. Sama Adian. Terus sama siapa? Tiba-tiba besok foto sama atau acara sama Mbak Dita wakil ketua umum PKB gitu kan. Terus saya sama Sekjen juga diundang sama Pak Oso. Pak Oso tahu? Ya, ketua umum Hanura. Ada di mana? Pak Prabowo. Ya, jadi sebenarnya RBP ini masih gitu ya. Nah, kalau ada yang belum melihat video terakhir saya di TikToknya RBPI, secara organisasi saya tetap komitmen sesuai request kalian bahwa RBPI tidak akan pernah ada di kubu manapun. Tapi kalau besok Anda melihat saya ada di tim pusat pemenangan siapa, itu saya pribadi. Saya tidak membawa RBPI. Artinya apa kalau saya tidak membawa RBPI? Saya tidak memaksa siapapun di dalam RBPI untuk ikut saya. Paham ya? Saya salah nggak? Karena ini sensitif pasti. Enggak ya, makan malu. Bu Ika satu pilihan sama saya nggak nih, gitu kan? Saya nggak bisa tidak berpihak. Ya, pertama gini. Semakin besar organisasi ini, hubungan saya dengan banyak orang, banyak pejabat di atas itu juga makin luas. Dan pasti ada kedekatan. Saya lebih dekat dengan ini, saya lebih dekat dengan ini. Gitu kan, saya ada panggilan ini sebagai teman, saya ada panggilan ini. Jadi, saya tidak mungkin tidak melakukan keberpihakan. Dan saya hanya menggunakan hak saya sebagai warga negara ya untuk menentukan apa pilihan saya. Jadi tolong jangan dibilang kalau saya nanti ada di kubu mana, pasti kesorot media. Karena saya nanti ada di pusat. Ya kan? Kalau Anda melihat itu, jangan khawatir. Itu Ika Rostianti, bukan RBPI. Bukan ketua RBPI. Ya. Ika Rostianti Salim, bukan ketua RBPI. Jadi saya tidak pernah mencantumkan ketua RBPI. RBPI bebas. RBPI free. Pilihlah pilihan itu sesuai hati nurani teman-teman masing-masing. Gitu ya. Jadi saya apa yang saya lakukan di RBPI juga diterapkan di komunitas. Karena terakhir pemilu periode sebelumnya, satu komunitas bisa ribut. Ya karena tiba-tiba teman-teman berubah jadi dua binatang. Ya, binatang apa? Cebong sama kampret. Sekarang nggak boleh. Dan saya harap di komunitas yang tergabung di RBPI nggak begitu. Ya. Apa? Ada 3 binatang. Jangan jadi binatang apapun. Ya, jadilah manusia yang sesungguhnya, yang pakai hati nurani. Dan nggak boleh mengomentari pilihan temannya. Ya, bercanda-bercanda boleh. Udah lihat videonya di Hari dan Heri waktu di Garut? Ya, itulah gambaran RBPI. Ya, jadi PSP itu juga saya rasa di PSP juga beragam pilihannya. Ada yang pilih Pak Anies, ada yang pilih Pak Prabowo, ada yang pilih Pak Ganjar, gitu kan? Makanya nggak boleh PSP-nya yang dicantumkan karena harus saling menghargai perbedaan pilihan anggota. Gitu. Jadi ributnya nih kita. Perang kan nih kita? Jangan ya. Ini cuma sampai Februari teman-teman. Kita jangan mau dimanfaatin, jangan mau dibenturin. Bener ya Bu ya, Bu Alang ya.